Undang-Undang Dasar 45 yang asli dibilang tidak demokratis. Penilaian ini yang dikesankan di dalam kritik Profesor Saiful Mujani terhadap Presiden Prabowo. Jadi karena Presiden Prabowo melalui Partai Gerindra mentarget visi misi untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45, dan itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar sekarang yang sudah diamandemen, yang dibilang lebih demokratis, sehingga penilaian tentang tidak demokratis itu adalah konsekuensi logis. Nah, penilaian minus seperti ini terhadap Undang-Undang Dasar 45 asli itu memang berkembang dalam masa Orde Baru sepanjang puluhan tahun, terlebih 20-an tahun terakhir ya, 25 tahun terakhir itu. Sepanjang pemerintahan Jenderal Soeharto ya. Nah, penilaian ini memuncak kemudian pada dirubahnya Undang-Undang Dasar yang asli itu. Amandemen. Bahkan sampai 4 kali bertubi-tubi. Dalam sidang MPR tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Gitu. Entah gimana nggak terus gitu. Apakah sudah sempurna? Nah, bahkan pada tahun-tahun itu, tahun-tahun amandemen itu, sampai muncul argumen bahwa kualitas Undang-Undang Dasar 45 yang payah itu adalah akibat dari fakta para founding parents kita belum punya pengalaman bikin konstitusi, begitu. Kita harus bilang tentu saja itu logika yang jelas-jelas tersesat dan menyesatkan ya, gitu. Kenapa? Banyaklah contohnya. Contoh aja seribuan tahun lalu, sekitar 1000 tahun lalu, sejumlah pemuda dari Nusantara pergi kuliah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Nalanda di India. Jadi mereka belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan formal yang tentang teologi agama secara sistematis diajarkan oleh para guru besar di universitas itu. Belum ada pengalaman itu. Tetapi faktanya, anak-anak muda Nusantara ini bahkan di sana menggegerkan, mengemparkan. Mereka dengan jeniusnya memunculkan konsep-konsep teologis yang baru. Ini oleh para arkeolog bahkan sampai dijadikan selalu dijadikan contoh tentang apa yang disebut local genius. Jadi kemampuan satu masyarakat lokal untuk memperbaiki hal yang mereka butuhkan, konsep-konsep yang mereka butuhkan untuk lebih sempurna lagi. Nah itu. Jadi argumen tentang belum ada pengalaman itu sama sekali tidak terlalu lemah ya gitu. Nah, begitu juga misalnya tentang kalau bilang para pemimpin kita belum punya pengalaman dalam pemerintah. Itu Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Presiden Soekarno, Safruddin Prawira Negara, itu dahsyat semua. Tidak ada baik kearifannya dan semuanya. Luar biasa. Keputusan-keputusan mereka di dalam keterbatasan yang ada pada bangsa kita waktu itu hebat sekali. Gitu. Jadi ya itu tidak benar.
Mari kita lihat tentang para penyusun Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 45 itu. Kapasitas mereka ya, kalau bilang mereka belum pengalaman. Kita lihat misalnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu pujangga itu dan ahli hukum itu, profesor ilmu hukum. Yamin itu terkenal bahkan hafal luar kepala dari hampir semua konstitusi negara-negara besar di dunia. Pasal demi pasal. Dihafal. Jadi kalau bilang menguasai itu, waduh, luar biasa. Kemudian di situ siapa? Pak antara penyusun itu. Muhammad Hatta. Hatta itu, waduh. Pada waktu mereka menyusun konstitusi kita itu, tahun 1945, 6 tahun sebelumnya saja, Hatta sudah menulis dan terbit bukunya, Filsafat Yunani, 3 jilid. Dan dalam bentuk buku teks. Artinya tidak boleh salah. Itu sangat-sangat tidak gampang. Belum lagi luar biasa dia kalau kita paparkan itu sejarahnya. Muhammad Hatta itu. Lalu di situ siapa? Antara lain juga penyusun itu di sana. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah. Masih muda pada waktu itu, dia udah menulis 5 buku tentang agama. Gitu ya. Pada zaman itu manusia-manusia yang udah, jangan kata menulis buku pada 80 tahun itu, 80 tahun yang lalu itu. Membaca buku aja udah dahsyat sekali. Buku-buku klasik gitu. Siapa lagi? Master Alex Maramis. Alex Maramis itu masih mahasiswa. Sudah melakukan gugatan hukum internasional terhadap eksistensi pemerintahan Hindia Belanda. Oh, itu heboh. Terlepas dari hasilnya di politisi itu soal lain. Tapi begitu dahsyatnya, telaknya pemikiran-pemikiran dia, itu di tanah air sendiri, para orator seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, itu dalam pidato sering mengutip argumen-argumen dari gugatan hukum internasional oleh Maramis itu. Siapa lagi itu? Belum lagi Bung Karno, Insinyur Soekarno, Wahid Hasim, ayahnya Gus Dur. Itu. Nah, belum lagi sejumlah profesor, ada berapa profesor di antara 60 perumusan dan kemudian dikerucutkan menjadi 20-an. Nah, di antaranya siapa? Profesor Supomo. Supomo ini terkenal jenius dalam ilmu hukum. Dia orang yang berhasil dengan cemerlangnya merekonstruksi roh atau semangat kebatinan di dalam hukum adat yang ada di Nusantara. Itu hukum adat itu kan digali pertama-tama oleh para peneliti Eropa seperti Van Vollenhoven, Wilken, dan sebagainya itu. Tapi mereka hanya sampai pada menggali dan mendokumentasi secara apa adanya. Nah, Supomo ini yang merekonstruksi roh, gaisnya, sukma, semangat kebatinan yang ada di dalam itu. Sehingga dia bisa diterapkan untuk secara tepat mengawal bangsa Indonesia ini. Jadi luar biasa, orang-orang ini bukan orang sembarangan, bukan karena mereka belum pernah bikin konstitusi lalu mereka itu sembarangan. Beda dengan pembuat konstitusi di DPR, MPR, semuanya itu enggak. Lain itu. Bahkan di Mahkamah Konstitusi. Mereka itu dahsyat. Nah, kelihatan juga di sini bahwa
rumusan mereka, undang-undang dasar yang mereka rumuskan itu, mereka sangat yakini kebenarannya, tingkat kualitasnya itu. Yaitu ketika hendak dibentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu kan negara-negara bagian ya, RI, Republik Indonesia itu adalah bagian dari negara-negara yang ada dalam RIS itu. Nah, waktu itu hendak menyusun konstitusi baru, konstitusi RIS itu. Nah, tahun 49 itu ya. Mereka harus memperjuangkan konstitusi. Nah, dari negara bagian yang terbesar pada waktu itu, yaitu negara Indonesia Timur, udah siap dengan konstitusi mereka yang luar biasa. Baru mereka selesaikan melalui proses yang luar biasa, panjang dan dengan kadar intelektualitasnya yang tidak kepalang tanggung. Para ahli, puluhan ahli bekerja secara maraton menyusun itu. Kemudian Van Mock mendatangkan beberapa profesor ilmu hukum dari Belanda, datangkan untuk jadi asistensi di situ. Nah, para ahli filsafat hukum, para ahli hukum tata negara dari Belanda itu, mereka sendiri di sana punya reputasi dunia, kelas dunia gitu. Ini mereka yang susun Undang-Undang Dasar NIT, Undang-Undang Dasar Timur Besar. Hebat sekali. Tapi waktu hendak dirumuskan bersama dengan Undang-Undang Dasar 45 milik RI, karena para pemimpin kita sedang berada pada pembuangan di Belanda dan di Bangka, dan baru mulai dikembalikan, mereka sama sekali belum siap. Tetapi mereka sadar sekali tentang kualitas dari mereka susun. Sesudah mereka pelajari Undang-Undang Dasar NIT, pelajari masukan-masukan lain untuk Undang-Undang Dasar RIS yang baru itu, mereka hanya sederhana saja. Tokoh-tokoh Republik Indonesia ini, Supomo, dan lain-lain itu, hanya bilang, yang lain kami maklumi sebagai prestasi, yang lain kami maklumi sebagai penyesuaian dengan perkembangan zaman. Gitu. Tetapi pasal 27 dan 33 dari Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh diganggu. Itu adalah prestasi terbesar bagi mereka. Itu mereka rumuskan merupakan saripati dari konstitusi Weimar. Konstitusi Weimar di Jerman itu salah satu prestasi konstitusi yang sangat terkenal gitu, karena hebat. Mereka bahkan ambil saripatinya aja. Mereka temukan disenyawakan dengan prinsip-prinsip lain, teori-teori negara yang besar dan lain-lain, dan disesuaikan dengan sukma bangsa Indonesia, roh bangsa Indonesia. Nah, dua pasal ini kita hanya melihat sebagai pasal ekonomi, tapi itu adalah yang disebut pasal yang memungkinkan adanya demokrasi politik. Demokrasi yang sejati hanya dimungkinkan apabila ada kondisi yang disuratkan, diamanatkan dalam pasal 27, pasal 33. Ini pasal sosialisme, tetapi tidak serta-merta bisa kita hubungkan dengan Marxisme. Ini benar-benar satu penemuan yang genuine dari para bapak bangsa kita itu. Jadi kalau bilang
uh, Undang-Undang Dasar 45 itu kurang demokratis, itu jauh lah, sangat jauh. Karena dia bahkan memberi dasar-dasar yang memungkinkan demokrasi sejati. Nah, kesan bahwa Undang-Undang Dasar 45 asli ini tidak demokratis, selain muncul zaman Orde Baru, itu karena interpretasi yang disesatkan, dibelokkan oleh penguasa. Dulu, para sofis, para akademisi, profesor yang ada, yang melegitimasi kehendak dari penguasa untuk membuat aturan-aturan negara Indonesia yang tidak demokratis. Begitu, bukan karena itu. Nah, kemudian memang ada juga muncul kesan bahwa itu tidak demokratis, yaitu ketika pada tahun 80-an akhir, di kalangan intelektual sejati Indonesia ya, seperti Rahman Toleng, Marsilam Simanjuntak dan sebagainya itu, mereka mencemaskan tentang tafsir Undang-Undang Dasar 45 yang dibasiskan pada pidato Profesor Supomo dalam sidang tahun 45 itu. Yaitu gagasan dia tentang negara integralistik. Itu. Tafsir yang integralistik yang akan menuju ke totalitaristik. Tinggal logikanya udah ke situ. Tanda-tandanya antara lain misalnya Sudarmono, itu wakil presiden, ketua Golkar, sudah sounding, menyuarakan tentang, mewacanakan lah istilah sekarang, partai tunggal. Nah, Marsilam Simanjuntak ini lalu bikin disertasi tentang negara integralistik menurut Supomo. Nah, sayang sekali dia hanya mendekati itu dari pemikiran Hegel, bahkan kritik-kritik terhadap Hegel. Kita tahu Hegel itu misalnya oleh Karl Popper, pemikirannya dianggap menyemai benih-benih totalitarianisme Hitler. Itu semua orang tahu itu ya gitu. Nah, jadi Marsilam ini menjelaskan, tapi ya kita memang harus maklum, filsafat Hegel itu dalam sekali. Pada zamannya itu, waduh, kalau Hegel memberi kuliah di Universitas Berlin, semua kelas di fakultas lain itu kosong. Semua datang berduyun-duyun ke kelas Hegel. Termasuk mahasiswa yang bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka itu para pejuang Hegelian. Sedemikian dalam dan luasnya konsep Hegel itu, tidak mudah direduksi untuk kita bilang, oh ini totalitarian gitu. Memang kemudian dalam penafsiran seperti Adolf Hitler bisa ke situ, mungkin gitu. Satu lagi, pemikiran Supomo tentang negara integralistik itu bahkan disaripatikan dari bukan hanya Hegel, tapi dari Spinoza, Baruch Spinoza, dan Adam Miller, dan konsep yang dianggap falsafah asli Nusantara. Jadi lain ya gitu. Tapi sekali lagi kita maklumi ya keterbatasan
yang dilakukan oleh Marsilam Simanjuntak itu. Nah, kalau kita melihat Hegel yang sebenarnya Spinoza, Adam Miller itu di sana hanya ada kebenaran dan kebenaran. Setidaknya bagi semua orang yang mengerti. Adam Miller itu merujuk pada Agustinus. Agustinus itulah yang dirujuk oleh filsuf politik Hannah Arendt yang terkenal dengan konsep yang boleh dibilang satu-satunya yang bisa diandalkan untuk memurnikan politik. Itu Hannah Arendt. Itu Agustinus. Itu Supomo. Itulah konsep negara integralistik dari yang semangat kebatianannya dia muatkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Dan situ Hatta semua suka. Gitu. Nah, tentang pasal-pasal itu yang disebut tadi itu, pasal 33 antara lain itu, itulah juga yang ada cerita waktu amandemen tahun 2002, waktu itu tidak di amandemen ya, pasal itu kan MPR meminta para ahli, dalam hal ini ahli ekonom Syahrir dan Sri Mulyani dan ada beberapa gitu. Antara lain Profesor Mubiarto dari Gajah Mada yang terkenal tentang ekonomi pedesaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dan sebagainya gitu. Nah, itu gara-gara Syahrir dan Sri Mulyani memperjuangkan masuknya dalam pasal itu konsep ide efisiensi ekonomi ya. Kalau bilang efisiensi ekonomi itu bukan seperti yang kita dengar selama ini berhemat, hanya mengeluarkan biaya tepat guna, hati-hati, itu bukan. Efisiensi ekonomi lain itu efisiensi ekonomi itu full kapitalisme, full pasar bebas. Kadang-kadang dibilang neoliberal dan sebagainya gitu. Kadang-kadang. Nah, jadi bagi Mubiarto, Profesor Mubiarto, karena asas kekeluargaan di dalam pasal 33 itu tidak bisa kompatibel dengan kapitalisme, itu Profesor Mubiarto sampai walk out dan langsung pulang ke Jogja. Itu juga tentang, saya jelaskan, masih banyak tentang plus minus dari Undang-Undang Dasar 45 asli dan undang-undang yang sudah diamandemen itu apa ya plus minusnya, yang memang sangat penting untuk kita bahas, tetapi itu dulu. Begitu.